Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pehaba Banda Aceh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari jadi Kota Banda Aceh yang ke-817 tahun. Pada momen yang berbahagia ini, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Banda Aceh berkolaborasi untuk bersama menyalakan dan menjaga optimisme serta energi positif dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar bangkit kembali dan dapat membuka lapangan kerja secara cepat dan seluas-luasnya. Akhir kata, semoga Kota Banda Aceh semakin sejahtera dan dapat menjadi destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif kelas dunia, berdaya saing dan berkelanjutan. Mari kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Bersama lebih kuat, bersama lebih hebat, bersama jaga Indonesia. Charming Banda Aceh. Saya akhiri dengan pantun penutup. Di Banda Aceh hati berbalas, kota nan indah kaya budaya. Selamat hari jadi Kota Banda Aceh ke-817. Parekraf bangkit, masyarakat sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda rasakan di usia Banda Aceh yang sudah 817 tahun ini? Dengan status sebagai ibu kota provinsi, Banda Aceh itu menunjukkan geliat yang sangat lemah begitu. Kenapa ini bisa terjadi defisit? Ya, saya pikir ini adalah menunjukkan ya buruknya tata kelola, keuangan dan pembangunan di Banda Aceh. Kenapa ya DPR Kota Banda Aceh kesan sangat diam ya? Tidak Ya, pernah seperti Banda Aceh ini baik-baik saja. Padahal faktanya hari ini kalau kita wawancara, kita tanya sama masyarakat Banda Aceh ini sedang tidak baik-baik saja. Sebagai warga Banda Aceh, Anda nyaman nggak tinggal di sini? Iya, kalau berbicara nyaman. Mau nggak mau Anda harus telan pil pahit kan, sama seperti saya kan? Iya benar, kita kalau berbicara nggak nyaman nanti disuruh keluar Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sisi lain. Kembali kita berjumpa dengan pembahasan masalah sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang tajam dan akurat. Sahabat sisi lain, Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Kota ini juga sebagai pusat pemerintahan, budaya, ekonomi, sosial, dan politik, serta syarat dengan berbagai macam situs sejarah serta perkembangan keislaman ketika zaman Sultan Iskandar Muda hingga hari ini. Kota ini dulunya bernama Kutaraja, kemudian berubah menjadi Kota Banda Aceh. Tanggal 22 April kemarin atau 22 April 2022, Kota Banda Aceh berusia 817 tahun. Tentu bukan usia yang sangat muda. Apa sebenarnya yang masih menjadi persoalan di ibu kota ini yang saat ini dipimpin oleh Wali Kota Aminullah Usman bersama wakilnya Haji Zainal. Malam ini kami mengundang kembali aktivis NPO, masyarakat pengawal Otsus, Bung Saya Merizal. Beliau yang dikenal kritis, dan sebagai warga Kota Banda Aceh tentu beliau punya hak untuk berbicara dan berpendapat di era demokrasi ini. Kita langsung saja bertemu dengan beliau. Assalamualaikum Bung Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja, sebagai warga Kota Banda Aceh, apa yang Anda rasakan di usia Banda Aceh yang sudah 817 tahun ini? Iya, kalau dari sisi usia, Kota Banda Aceh mungkin salah satu kota tertua di Indonesia ya. Iya. Sudah sangat senior lah begitu. Jakarta aja itu usianya baru 495 tahun. Iya. Ya, kota-kota lain, kota-kota besar lain di Indonesia malah ada yang masih usia di bawah 100 tahun begitu. Iya. Jadi kalau berbicara secara usia, Banda Aceh ini sudah sangat senior. Dan seharusnya pencapaian-pencapaian yang sudah diraih saat ini itu
harusnya sudah melampaui kota-kota lain, kan begitu. Tapi karena kita tidak bisa menilai terlalu jauh ya, apalagi di masa lalu itu kita hanya mendengar sejarahnya Banda Aceh ini betul-betul pernah gemilang pada saat kerajaan Aceh Darussalam dulu menjadi pusat transit, salah satu pusat transit di Asia Tenggara dan sebagainya lah begitu. Nah, kita bandingkanlah dengan sekarang, dengan status sebagai ibu kota provinsi, Banda Aceh itu menunjukkan geliat yang sangat lemah begitu. Geliat ekonominya, geliat pertumbuhan, fisik kota, ya, pengembangan kota itu sangat ya, kesannya bagi saya jalan di tempat. Tapi di bawah kepemimpinan Aminullah Usman, pemerintah Kota Banda Aceh sudah meraih 800 lebih penghargaan baik dalam maupun luar negeri. Bukankah ini menunjukkan refleksi keberhasilan? Iya, bagi birokrat mungkin piagam penghargaan itu punya value tersendiri ya. Tetapi bagi masyarakat, bagi rakyat, bagi warga Kota Banda Aceh, tidak melihat soal penghargaan, tapi melihat soal realitas di lapangan. Apa yang dirasakan, apa yang dilihat, ya, soal fasilitas hak masyarakat yang hari ini dirasakan oleh, inilah yang menjadi objek penilaian, apa yang itu? menjadi variabel penilaian. Apa itu? Ya, Apakah soal air bersih bisa? Iya, itu soal air bersih misalnya. Nah, soal penataan kota, soal wajah kota, ya, soal kebersihan terkait dengan penataan kota, dan yang paling penting adalah soal pengembangan kota. Ya, karena kita bandingkan lah, ya, kita kalau kita mau melihat bagaimana menilai Banda Aceh ini maju atau tidak, itu kita harus punya perbandingan begitu ya dengan kota-kota lain. Saya melihat ya kota-kota lain sebagai katakanlah sama-sama ibu kota provinsi, ya, kita nggak usah berbicara di luar Sumatera, di Sumatera aja. Banda Aceh ini sekarang yang paling tidak berkembang, Bang. Paling tidak berkembang. Ya, misalnya Tapi ada hotel-hotel tuh udah mulai bangun tuh, gedung-gedung tinggi. mana hotel itu Hermes itu dari dulu itu nggak ada yang nambah-nambah. Itu di Bengkulu udah ada Aston, ya, udah ada yang apa itu yang nasional, yang internasional juga, ya. Tapi kan kita masih begini-begini aja. Artinya pertumbuhan Banda Aceh ini berjalan secara alamiah, ya, berjalan secara natural. Ya, memang ada perubahan penduduk, yang bangunnya siapa, developer, kan ada kebutuhan masyarakat begitu, ada pertumbuhan ruko, ya, geliat ekonominya itu tumbuh secara alami, secara natural, bukan karena adanya intervensi dari program kebijakan yang mampu mengungkit atau mampu memberi stimulus ekonomi yang masif, ya, sehingga mendorong daya tumbuh Banda Aceh, daya kembang Banda Aceh menjadi lebih maju, lebih pesat kemajuannya, dan pertumbuhan ekonominya jauh lebih lebih besar dibandingkan yang sekarang ini begitu. Itu yang sebenarnya diharapkan untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan kota-kota lain. Ya, 5 tahun lalu Banda Aceh dipimpin oleh Aminullah Usman dan Zainal Arifin, ya. Iya, sejak 7 Juli 2017. Ya. Nah, ini 7 Juli 2022 berarti akan berakhir gitu ya. Iya, tidak lama lagi. Duet kepemimpinan yang mengambil ikon gemilang. Menurut Anda ini memang Banda Aceh sudah gemilang belum? Ya, ini saya juga heran ya dengan politisi ketika maju pilkada itu suka sekali menjebak dirinya, ya, dengan kata-kata, dengan jargon-jargon yang sangat hiperbolik begitu, ya kan? Ya, misalnya provinsi Aceh hebat, dan sekarang apanya yang hebat begitu kan? Hebat apanya begitu? Ya, karena kapal Aceh hebat, bocor dan sebagainya lah, ya kan? Begitu juga dengan Banda Aceh, kota gemilang dalam bingkai syariah. Ya, sama, saya juga bertanya seperti abang kan. Sudah hampir 5 tahun Amin Zainal memimpin Banda Aceh dengan jargon kota gemilang. Legacy monumental apa yang hari ini bisa ditunjukkan kepada rakyat Banda Aceh? Bisa nggak abang tunjukkan ke saya? Apa legasi monumental Amin Zainal yang akan ditinggalkan untuk rakyat Banda Aceh pada 7 Juli mendatang? Misalnya salah satunya memberantas rentenir dengan hadirnya perbankan syariah itu kan? Ya, itu kan program
Oke, itu kita akui itu ada, ya kan? Tetapi apakah rentenir itu sudah berhasil secara total diberantas kan belum juga. Iya. Ya karena rentenir ini bukan hanya mainnya di pasar-pasar, tapi juga sekarang mainnya online begitu kan. Iya. Ada banyak sekali ininya. Iya. Jadi itu masih harus diuji lah ya soal keberhasilan itu. Ya, tapi itu tidak significantly, tidak terlalu signifikan. Kita butuh ya, kalau ada kebijakan pemerintah itu bersifat masif, yang manfaatnya dirasakan secara kalaupun tidak seluruh warga kota, secara mayoritas masyarakat. Oke, kita fokus. Kita coba fokus ya. Bagaimana menurut Anda tentang penyediaan air bersih? Sudah sangat layakkah atau memang masih perlu penyempurnaan? Ya, saya pikir upaya ada, ya kan? Upaya untuk menyelesaikan persoalan air bersih di masa Aminullah Usman Zainal Arifin ini ada, tetapi belum sempurna juga, belum tuntas. Okay. Masih banyak keluhan di sana sini. Oke, soal tata kota, perparkiran kita sangat semrawut. Ini macet di mana-mana. Gimana menurut Anda? Ya itu dia tadi. Kalau dibilang upaya ada upaya. Kita lihat misalnya ada parkir di depan ruko-ruko itu dibuat parkir dengan portal dan sebagainya. Apakah kemudian menghilangkan persoalan kemacetan? Kan enggak. Artinya belum mampu menjawab persoalan secara komprehensif, secara tuntas. Jadi ini yang kita katakan bahwa masih banyak masalah yang akan ditinggalkan oleh Amin Zainal setelah 5 tahun memimpin. Padahal dengan jargon gemilangnya kita ingin seharusnya Amin Zainal itu membawa Banda Aceh ke tinggal landas menuju kemajuan, ya. Apalagi kita punya sejarah panjang, sejarah peradaban yang panjang begitu. Iya, karena wajah Aceh ya di Banda Aceh. Iya, di Banda Aceh. Karena di ibu kota provinsi. Etalase Aceh itu Banda Aceh. Banda Aceh, iya. Orang datang ke lihat Banda Aceh. Oh, ini rupanya Aceh gitu. Ini rupanya Aceh. Sekarang ini kalau orang datang ke sini, orang dari Pulau Jawa katakanlah datang ke Aceh itu, dia lihat Banda Aceh. Itu 5 tahun yang lalu datang begini, sekarang juga masih begini-begini. Mereka datang ke kota-kota di Kalimantan misalnya, atau di Malaysia, Brunei, itu udah luar negara lain, Bang. Nanti dibilang tidak apple to apple. Kota-kota di Kalimantan, ada kawan saya yang bilang begitu, Pontianak pertumbuhan perkembangannya luar biasa begitu. Kemudian ada Banjarmasin, Balikpapan dan sebagainya, kota-kota di Kalimantan. Di Sulawesi juga begitu. Jadi pertumbuhannya sangat cepat ya. Nah, ini yang tidak terjadi di Banda Aceh. Nah, sebenarnya dengan Aminullah Usman yang punya background sebagai bankir, ya orang ekonomi lah katakanlah begitu, kita berharap akan lahir program-program yang mampu menstimulus ya pertumbuhan ekonomi secara signifikan di Banda Aceh, sehingga ada upaya akselerasi pembangunan. Ya, tidak hanya biasa-biasa saja. Jadi kalau jadi kepala daerah, jadi wali kota itu programnya cuma bikin tong sampah, programnya cuma pasang lampu kerlap-kerlip di jalanan, itu kan kerja-kerja teknis, Bang, ya kan? Sebagai kota yang punya sejarah panjang, yang punya sejarah peradaban gilang gemilang di masa lalu, kita butuh pemimpin yang visioner, yang punya gagasan-gagasan brilian begitu, untuk mempercepat perubahan kota ini. Anda sependapat kalau bahwa tata kota di Banda Aceh ini nyaris tidak berhasil? Iya, pengelolaan tata kota? Malah menurut saya setback begitu. Bukan hanya jalan di tempat, tapi kalau pengelolaan kota, wajah kota, tata kota dan sebagainya itu justru setback, mundur dibandingkan era kepemimpinan Mawardi Iliza, ya kan? Masih lebih bagus lah waktu itu. Ya, median jalannya penuh dengan bunga-bunga. Sekarang ada bunga tapi bunganya mati segan hidup tak mau begitu. Ya, kayak terus banyak juga daun-daun kering begitu, nggak dibersihkan. Saya lihat itu di Jalan Panglima Nyak Makam di Lampinang yang setiap hari saya lalui, kondisinya seperti itu. Ini sudah 2 tahun anggaran Banda Aceh mengalami defisit. Walaupun Aminullah berjanji akan segera menyelesaikan segala beban-beban utang sebelum dia berakhir. Tapi itu lepas dari komitmen untuk melunaskan ini semua. Kenapa ini bisa terjadi defisit? Ya, saya pikir ini adalah menunjukkan ya buruknya tata kelola keuangan dan pembangunan di Banda Aceh. Buruknya tata kelola ini tidak hanya di pemerintah kota saja. Saya pikir DPRK juga punya andil. Karena apa?
ada keterlibatan DPRK di dalamnya. Ya, soalnya misalnya soal anggaran, ya ada fungsi anggaran DPRK yang terlibat membahas APBK. Ya seharusnya DPRK itu juga ikut menguji setiap usulan APBK yang diusulkan oleh Pemko itu diuji oleh DPRK, termasuk soal pendapatan. Dari pos-pos mana ini logis atau tidak. Kalau nggak logis ya dirasionalisasi lah. Tapi ini kesannya DPRK juga perannya sangat kecil. Belum lagi soal pengawasan begitu. Kenapa ya DPR Kota Banda Aceh kesan sangat diam ya? Tidak ya, pernah seperti Banda Aceh ini baik-baik saja. Padahal faktanya hari ini kalau kita wawancara, kita tanya sama masyarakat Banda Aceh ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi DPRK-nya diam. Entah kenapa, saya nggak tahu ini kenapa. Semua partai diam. Ya, satu DPRK itu berapa anggota DPRK? 30 orang. 30 orang itu nggak ada yang berani mengkritik secara terbuka seorang Aminullah Usman. Ini ada apa ini dengan DPRK? Padahal rakyat Banda Aceh memberikan mandat kepada mereka untuk mengawasi kerja-kerja eksekutif. Jika ada yang belum beres harusnya diingatkan. Berarti ya? 817 tahun ini Banda Aceh DPRK ikut bertanggung jawab. Ikut bertanggung jawab atas kesemrautan, atas berbagai ya katakanlah saat ini Banda Aceh berselemak masalah. Di antara banyak masalah itu ya yang paling harus bertanggung jawab ya tentunya Aminullah Usman dan Zainal Arifin ya. Karena mereka yang punya janji kampanye, punya visi misi yang ditawarkan kepada rakyat Banda Aceh. Ada rencana pembangunan jangka menengah yang harus mereka wujudkan begitu. Nah ternyata banyak yang tidak terrealisasi. Tapi warga Banda Aceh sendiri kan masih kurang disiplin ya, buang sampah sembarangan tempat, parkir sembarangan tempat. Ya saya pikir itu harus berjalan secara simultan, antara penataan kebersihan, menyediakan tempat sampah, harus dibarengi juga dengan sosialisasi. Ya kalau dibilang buang sampah sembarangan, saya pikir sudah agak berkurang lah. Sekarang ada mobil-mobil sampah itu masuklah ke perumahan, ke komplek-komplek, ke kampung-kampung setiap hari masuk. Ya kalau sampah rumah tangga mungkin tidak terlalu bermasalah kalau saya lihat. Kita tidak menemukan lagi di wilayah Banda Aceh ada tumpukan sampah rumah tangga, jarang lah begitu kan. Tapi yang menjadi persoalan di wajah kota tadi. Ada untuk apa lampunya kerlap-kelip, tetapi median jalan, trotoarnya terkesan kusam begitu. Ya kan? Ini kan ceritanya kita seperti abang katakan tadi bahwa Banda Aceh ini etalase Aceh gitu. Kalau ingin memotret Aceh ya potretlah Banda Aceh. Datanglah ke Banda Aceh. Tapi ini gagal menyuguhkan wajah Aceh yang welcome lah ya terhadap wisatawan yang datang dari luar ya, masyarakat yang berkunjung ke Aceh. Diamnya wakil rakyat tadi di DPRK Banda Aceh, ada nggak dugaan-dugaan bahwa memang selama ini pembagiannya sama rata? Kalau nggak pasti ribut ya. Iya, pembicaraan warung kopi kan begitu, arahnya ke situ. Ada pokir, ya kan? Nah, apalagi tahun kemarin itu ada anggaran 2,7 miliar untuk rehab rumah dinas Ketua DPRK, ada pengadaan mobil dinas baru, Mazda begitu. Itu pengadaan untuk siapa? Ketua DPRK. Pimpinan juga dapat mobil baru, cuman jenisnya saya nggak tahu. Ya saya jadi miris ya kalau gara-gara hanya dapat fasilitas itu kemudian membuat mereka diam begitu. Ya, atau gara-gara hanya dapat pokir 1 miliar membuat mereka tidak berani lagi mengkritisi eksekutif. Ini yang sangat kita sayangkan. Kembali ke tata kelola keuangan tadi terkait dengan defisit. Terjadinya defisit apa ini? Karena memang anggaran nggak cukup atau memang peruntukan programnya yang memang saya pikir dari awal sudah salah perhitungan. Tidak tepat sasaran. Sudah salah perhitungan, Bang. Ya ada upaya misalnya jor-joran pada pos anggaran tertentu, ada proyek tertentu katakanlah begitu. Nah ternyata pos pendapatan ini tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ya artinya ada defisit pendapatan. Nah seharusnya dari awal itu sudah harus diantisipasi, apalagi di tengah pandemi misalnya ada pemangkasan dana transfer, kemudian upaya untuk meningkatkan PAD mungkin tersendat. Ini kan harus dari awal diantisipasi, agar tidak meninggalkan masalah di kemudian hari dan ini akan membebani PJ ke depan. Kalau begitu menurut Anda apa kira-kira saran? Ini kan Aminullah nyaris 2 bulan lagi akan masuk PJ atau PLT Wali Kota Banda Aceh. Apa kira-kira yang harus dibenahi
untuk ke depan, paling tidak 2 tahun ke depan. Sebelum Anda jawab, sahabat Sisi Lain jangan lupa di like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya supaya program ini dapat terus berjalan. Ya, kira-kira usulan Anda apa? Kita anggap nih sudah selesai nih. Oke. 817 tahun Banda Aceh tanggal 23 April. 22 April kemarin ya. Iya. Berarti 7 Juli 2022 selesai. Paket Aminullah Jenal. Untuk selama 2 tahun mengcover ini kira-kira apa yang harus dibenahi dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya oleh PJ atau PLT Wali Kota Banda Aceh? Iya, saya pikir waktu 2 tahun memang tidak maksimal ya. Apalagi mereka bekerja itu tidak punya beban moral yang seperti wali kota definitif. Yeah. Kalau wali kota definitif kan dia berkampanye, berjanji terhadap rakyat, ada tanggung jawab moral yang harus mereka selesaikan lah. Okay. Begitu. Tapi PJ ini kan ditunjuk beban moralnya berbeda dengan wali kota definitif. Ya walaupun begitu kita berharap ya berbagai persoalan yang hari ini ada di Banda Aceh itu akan ditangani dengan baik. Ya ada upaya-upaya untuk memperbaiki cara-cara kerja begitu. Ya, bagaimana dengan aparatur? Sebab beberapa waktu lalu Aminullah melakukan mutasi, lalu ada sejumlah pejabat melakukan gugatan ke BKAN ya namanya. BAKN. Kemudian ada 2 yang dikabulkan, lalu dikembalikan oleh Aminullah. Ini kan juga soal tata kelola pemerintahan juga jadi masalah ya? Iya, artinya yang sedang berjalan selama ini tidak menunjukkan adanya prinsip-prinsip good governance, ya kan? Saya pikir ini masalah serius juga soal birokrat ya. Ada banyak keluhan. Salah satu saya ingin sampaikan dalam misi Amin Zainal Kota Gemilang itu, salah satu menjanjikan akan menambah pendapatan insentif atau tunjangan kinerja atau apa namanya TC begitu. Tapi justru beberapa bulan tertunda-tunda. Nah, saya dengar kalau berbicara soal kinerja ini mungkin ini juga ada pengaruhnya dan berbicara citra Aminullah di hadapan para birokrat, para pegawai negeri di Banda Aceh juga sudah negatif begitu. Artinya, walaupun pada akhirnya berakhir dengan damai. Mungkin Anda masih ingat protes seorang dokter di Rumah Sakit Meraksa yang kemudian diberhentikan, dokter kontrak, lalu gimana ini? Ya, saya pikir ini menunjukkan bahwa seorang Aminullah Usman tidak siap ya terhadap kritik dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Banda Aceh, termasuk oleh pegawai yang digaji oleh Pemko Banda Aceh begitu. Seharusnya kritik-kritik ini itu dijadikan sebagai bahan, sebagai amunisi untuk perbaikan. Ya kalau kritiknya hak mereka ya tinggal perintahkan pejabat teknisnya segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban Pemko Banda Aceh, bukan justru memecat yang bersangkutan. Nah ini menunjukkan bahwa tidak siap, malah cenderung anti kritik lah kalau kita katakan. Nah kalau pemimpinnya anti kritik itu tidak cocok memimpin Banda Aceh. Ya apalagi masyarakat Banda Aceh ini kan masyarakat edukatif lah, masyarakat terpelajar, berpendidikan dan masyarakat rasional. Ya menilai sesuatu itu objektif begitu. Beberapa hari lalu ketika hujan, kawasan kota juga tergenang, kawasan lain juga tergenang. Kayaknya persoalan itu juga belum selesai ya. Iya, bagi saya Banda Aceh masih berselemak masalah, termasuk yang abang sebutkan tadi, ya persoalan tadi belum. Kemudian juga ada itu IPAL. Itu juga perdebatan itu sampai sekarang belum selesai. Ya, ada janji kampanye lain yang katanya akan membangun pusat zikir, ini sampai hari ini juga belum ada realisasinya. Ya, dan gepeng, telandang dan pengemis juga bertaburan. Ya mungkin itu juga salah satu. Tapi saya pikir yang paling signifikan ya kalau ini tidak diselesaikan secara secara cepat dan bijak soal defisit tadi itu, ini akan menjadi legacy negatif seorang Aminullah Usman ya. Malah kemarin ada media yang sudah menulis Amin pergi meninggalkan hutang. Tapi itu sudah dibantah. Ya? Sudah dibantah, tidak ada hutang.
keterlambatan pembayaran dan Iya, defisit itu ya maksudnya karena terhutang kemarin mau dibayar tahun ini, kan begitu. Iya, Nah iya. sekarang ini pos untuk membayar itu dari mana kan belum clear juga. Mungkin nanti di APBK perubahan baru akan ditetapkan pos dari mana. Nah saya dengar ini sekarang ada upaya rasionalisasi anggaran ya, termasuk misalnya dari proyek-proyek itu ada recouping ya, memperkecil nilai kontrak sehingga mungkin bisa jadi silpa dan dialihkan untuk membayar sebagian hutang. baik. Sebagai warga Banda Aceh, Anda nyaman nggak tinggal di sini? Iya, kalau berbicara nyaman. Nyaman karena Kita nggak punya pilihan lain. Kan ya, tinggalnya maksud saya gini, nyaman dari segi kepemimpinan atau memang sistemnya yang udah jalan? Mau Ya. nggak mau Anda harus telan pil pahit kan, sama seperti saya kan? Iya benar, kita kalau berbicara nggak nyaman nanti disuruh keluar Banda Aceh. Ya memang kita udah tinggal di sini Bang. Tapi kan kita komparasi lah, kita pergilah ke kota-kota lain, kita lihat bagaimana keadaan di kota-kota tersebut, ya ruang publiknya seperti apa. Nggak, maksud saya begini tadi, kenyamanan kan, tugas seorang pemimpin daerah itu kan memberi kenyamanan kepada warganya. Iya, sebagai pelayan. Ya, sebagai pelayan. Nyaman bukan berarti kita bisa ngopi sampai jam 1 malam, tapi nyaman dari segi air bersih, jangan tiba-tiba air macet, begitu hidup lalu gatal-gatal. Listrik juga mati hidup misalnya kan, kemudian parkir juga tidak sembarangan walaupun sudah ada dibuat portal-portal seperti itu. Tapi di beberapa ruas jalan, kemudian ketika hujan baru 10 menit beberapa sudut kota juga tergenang air. Ini kan juga menyangkut kenyamanan, maksud saya, bukan soal yang lain. Iya. Enggak, seperti saya katakan, kita pergi ke tempat lain, kita lihat di sana nyaman. Nah, kita di kota kita nggak senyaman di kota-kota lain ketika berkunjung. Nah, seharusnya ya kan, wali kota, wakil wali kota, ketua DPRK, pimpinan DPRK, anggota DPRK, para pejabat, para kepala dinas, itu setiap bulan menggunakan uang rakyat Banda Aceh berkunjung ke kota-kota di berbagai wilayah di Indonesia. Itu nanti diprotes lagi, katanya pemborosan. Tapi itu kan dilakukan setiap bulan Bang, mereka pergi itu. Atau sekarang saya tanya. Enggak, poinnya yang ingin saya sampaikan. Mereka setiap bulan berkunjung ke luar kota, melihatlah perkembangan di kota-kota orang. Kenapa itu tidak menjadi inspirasi bagi mereka memformulasi, merancang bagaimana Banda Aceh ini juga bisa seperti kota-kota Tapi tersebut. jangankan ke luar kota, bertemu dengan masyarakat pun nyaris jarang kan. Misalnya kita nggak pernah melihat tiba-tiba wali kota atau wakil wali kota atau ketua DPR melakukan sidak di pasar atau di masjid atau di mana, kan hampir jarang, tidak ada juga. Iya, itu Jadi- saya pikir itu persoalan tersendiri. Jadi warga Banda Aceh ini udah memang kalau pesawat itu sudah memang ini autopilot, atau memang warga sudah nggak peduli lagi, yang penting mampus lah di situ, yang penting saya bisa cari makan, atau sudah seperti itu kondisinya? Iya, mungkin sudah hopeless begitu. Kehilangan harapan, menunggu yang baru. Ya, nunggu yang baru. Harapannya nanti disampaikan ke PJ gitu PJ. kan. Ya bisa jadi Bang. Ya, memang seharusnya sebagai kota, apalagi kota Banda Aceh ini kan kecil aja. Yeah. Ya seharusnya memang wali kota, wakil wali kota itu kalau ada di Banda Aceh itu harus sering-sering turun ke masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat. Ini katanya jangankan berkomunikasi, ada siltap penghasilan tetap perangkat desa juga, perangkat kampung juga sering tertunda juga. Ada yang katanya begitu. Mudah-mudahan nanti di akhir 2023 atau menjelang awal 2024 nanti akan ramai-ramai lagi turun ke masyarakat karena akan menghadapi kontestasi. Ya, kita berharap ya masyarakat Banda Aceh sebagai masyarakat rasional ya, untuk selektif lah Selektif. Tidak hanya pimpinan kepala daerah kan, tapi perlu DPRK juga DPRK juga ya, kan. selektif memilih figur-figur yang akan diberi amanah untuk memimpin Banda Aceh baik di eksekutif maupun legislatif, agar Banda Aceh ini bisa cepat majunya, bisa diakselerasi pembangunannya. Tapi saya lihat anggota DPRK Banda Aceh memang sangat partisipatif. Buktinya balihonya besar-besar tuh, selamat Ramadan, ya kan, 10x5 di hampir setiap sudut jalan kota Banda Aceh terpampang tuh. Dari semua partai politik, selamat Ramadan, selamat ini kan, komunikatif juga tuh kan. Itu merubah wajah kota nggak? Ya paling nggak aja tuh. Malah bikin kotor, bikin populasi gitu ya. Populasi di ruang publik hanya disuguhkan wajah-wajah mereka. Yang kita butuhkan kan bukan foto mereka. Yang ingin dilihat oleh rakyat Banda Aceh adalah keberpihakan mereka, pembelaan mereka,
dan perjuangan mereka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga diperjuangkan dan kemudian diwujudkan dalam pelaksanaan program pembangunan dalam APBK Banda Aceh setiap tahunnya. Itu yang harus diperjuangkan. Ini jangan memperjuangkan anggaran untuk pasang baliho sendiri. Baik, Pak, saya kira kalau kita bicara panjang ya. Tentu akan kita bahas pada sisi-sisi yang lain nanti. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Banda Aceh yang ke-817. Bagaimanapun ya, ini kota kita bersama. Ya, mudah-mudahan Pak Aminullah Usman juga dengan di sisa waktunya bisa melakukan hal-hal terbaik. Ya, walaupun nanti tidak bisa merubah keadaan secara signifikan, paling tidak itu bisa soft landing dan bisa memperbaiki sedikit saja dan meninggalkan kesan positif pada saat beliau benar-benar sudah turun dari jabatan. Jadi benar-benar Pak Amin dan Pak Jenal meninggalkan Banda Aceh benar-benar dengan gemilang, gitu ya? Iya, kalau gemilang saya nggak yakin. Ya baiklah, sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami menyambut 817 tahun kota Banda Aceh. Ini yang kami bicarakan tadi adalah bagaimana pendapat dari warga kota. Tentu banyak sisi, banyak hal yang bisa kita nilai. Kami tidak mengambil kesimpulan. Anda juga, bagi Anda yang warga kota Banda Aceh juga berhak untuk mengambil kesimpulan. Dan tentu saja berbeda pendapat tidak dosa. Terima kasih Bung Saya atas kehadirannya. Sama-sama. Jangan pernah bosan untuk terus kami undang ke yang kita sampaikan ini perspektif, Pak. Perspektif. Jadi semua orang punya hak untuk berbeda perspektifnya masing-masing. Jangan karena beda perspektif nanti sudah marah-marah. Baik, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.